Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah selawat serta salam. Semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah, dan orang yang menjadikan kesulitan itu menjadi mudah hanya dengan izin-Mu. Baik, di kesempatan siang hari ini ya, kita akan bahas tema cukup finansial. Jadi buku yang dibahas adalah buku terbaru kami, Mengatur Keuangan Keluarga. Dan ada beberapa bahasa di sini, ya, bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga Allah rahmati. Kita akan bahas yang pertama tentang harta suami, kemudian tentang harta istri, lalu terkait dengan masalah tersebut, dan terkait dengan masalah tersebut yaitu nafkah dan seterusnya. Nah, dalam kehidupan berkeluarga, kita perlu pahami masalah finansial ini juga cukup penting untuk diperhatikan. Karena di awal dari buku ini kami sebutkan di antara problem rumah tangga di halaman keempat disebutkan perpisahan atau perceraian itu terjadi ada beberapa sebab. Ini di tahun 2018, ada karena pertengkaran, ada karena masalah ekonomi, ada yang karena meninggalkan pasangan, kemudian ada juga karena KDRT dan seterusnya. Jadi dalam problem rumah tangga itu ya ada yang latar belakangnya itu karena masalah ekonomi. Bahkan ini cukup vital di keluarga dikarenakan bisa jadi dalam masalah nafkah itu kurang diperhatikan, terus pembagian nafkah bagaimana, yang itu seperti apa juga kurang diperhatikan, sampai pada ya bagaimana kepemilikan dari harta ketika menjalani rumah tangga bersama-sama, atau kita kenal dengan harta bersama. Nah, kita mulai dari nafkah terlebih dahulu. Silakan lihat di halaman ke-7. Nafkah itu pemberian dari suami kepada istri yang sifatnya itu wajib. Pemberian dari suami kepada istri yang sifatnya itu wajib. Kalau mau bilang sedekah, itu sedekah wajib. Ya. Kalau mau dibilang itu sedekah wajib. Atau mau dibilang infak, itu infak wajib. Dan itu konsekuensi dari nikah. Ketika menjalani rumah tangga, sudah akan resmi, konsekuensinya adalah langsung otomatis ada nafkah. Itu nggak perlu lagi suami tanya kepada istrinya, kamu mau nafkah atau tidak? Itu pertanyaan nggak perlu. Kamu mau nafkah atau tidak? Nggak perlu ditanya, langsung ya. Nafkah itu sudah jadi otomatis. Tentang masalah nafkah ini, beberapa ayat menyebutkan tentang masalah nafkah itu wajib diberi, seperti Al-Baqarah 233, di halaman itu disebut wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Juga di At-Thalaq ayat ke-7 di halaman ke-8, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Hendaklah suami memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya.
Kalau punya kelapangan rezeki, itu suami tipe pertama. Terus wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ata Allah. Yang sempit rezekinya, hendaklah beri juga sesuai kemampuan. Allah tidaklah membebani, memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Ini di sini perintah memberikan nafkah. Ingat, sudah otomatis kalau sudah jadi suami istri. Jika dalam hadis disebut, sungguh tidaklah engkau menginfakkan harta dengan tujuan mengharapkan atau melihat wajah Allah pada hari kiamat, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari sini, dari hadis ini, juga hadis berikutnya ya, jika orang itu berinfak kepada keluarga dan dia berharap pahala, maka baginya adalah sedekah. Jadi beri nafkah juga termasuk apa? Sedekah. Maka infak atau nafkah dengan niatan ihtisab, mengharap pahala, bernilai sedekah, berbuah pahala, serta ganjaran. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi yang mencari nafkah terimpun padanya dua hal. Terimpun padanya dua hal. Yang pertama, berusaha cari nafkah, kerja berarti ya. Terus yang kedua, berniat mendapatkan pahala. Maka laki-laki kalau sudah melakukan ijab kabul, ketika resmi, maka sudah wajib kasih nafkah. Berarti kalau kerjanya sudah otomatis harus kerja untuk menafkahi istri. Tapi kalau mendapat pahala harus ihtisab. Dan ihtisab apa? Di halaman 9 sebutkan raih pahala. Ya. Nah, terus berikutnya kita lihat lagi, nafkah kepada keluarga itu lebih didahulukan. Di halaman 11. Ini motivasi untuk para suami supaya memperhatikan nafkah dengan baik. Mana yang sih jadi suami yang mana yang sih? Bisa. Dan ini kan? Benar ini? Iya baru belum kelihatan beban hidup. Baru mulai. Iya belum kelihatan. Nanti 1 tahun lagi. Satu dinar. Sebenarnya artinya di halaman 12 ini hadis ini bagus kan? Yang para suami tolong perhatikan baik-baik. Yang belum nikah satu yang belum nikah. Coba saudara juga bang yang belum nikah. Oh, sudah. Oh, belum. Yang bagian yang putri, akhwat yang belum nikah siapa? Ngacung aja ngacung. Ini nggak mau kenalnya. Nanti daftarkan aja deh, kita carikan jodoh segera sih. Belum daftar usia. Pertemuan berikutnya nanti hari ini tahu disediain buat permaisal biro justice. Ya, ya, langsung itu semangat, semangat berangkat sekalian dapat jodoh gitu. Kemarin di musim di Bandung kita mungkin saya buat karena kita dapat grupnya sempit, jadi cuma dikasih satu grup sama MLM. Jadi berarti modelan pun tidak bisa ya. Terus mau gimana? Kita di belakangnya itu dikasih background kayak pelaminan gitu, kursi 2, terus kanan kiri untuk kursi jadi saksi nikah gitu sama wali. Jadi modalnya itu dari jodoh kalian tidak kabur. Ya, tapi di Bandung bukan di sini. Bandung. Nanti kalau MLF di Jakarta lagi saya buat kayak gitu nanti tak carikan dulu ya, insya Allah. Yang penting kalau cowok itu banyak ngaca, cowok aja. Kalau cewek biasanya dari mana, tapi cowok itu agak belagu-belagu gimana gitu. Nah ini motivasi untuk suami ketika cari nafkah. Coba kita baca hadisnya pelan-pelan. 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah. Terus
1 dinar yang engkau keluarkan untuk merdekakan budak, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar kepada keluarga. Bahasa ringkasnya, nafkah kepada keluarga itu adalah sedekah utama. Hukumnya sunnah, nafkah kepada keluarga itu daripada sedekah yang punya sunnah. Jadi nafkah keluarga lebih utama. Jadi kalau dipikir-pikir, sedekah mana yang paling afdal? Kasih nafkah pada istri. Catat itu bapak-bapak. Dan calon suami. Apa sedekah paling utama? Coba diulang. Apa tadi? Nafkah kepada istri dan anak. Jadi kalau yang masih jomblo ini, dia nggak dapat sedekah ini. Kemarin saya ada diskusi dengan jomblo juga itu, dia bilang, saya dapat kerja, Ustaz, saya punya teman, saya punya apa, saya ingin punya itu lagi. Ya sudah, pokoknya habis itu aja. Ketika di pameran juga ada kayak gitu, saya bilang, Bu, kamu sudah makan kayak gitu, belum nikah juga. Ya, hartamu yang ada itu masih bisa dipakai untuk keluarga, kemudian dapat pahala besar di situ. Karena memberi nafkah kepada keluarga itu sedekah yang utama. Lebih utama daripada sedekah sunnah. Jelas ini? Oke. Semangat bekerja ya. Yang belum dapat juga mudah-mudahan segera sadar. Terus Islam mengajarkan juga untuk bekerja. Lihat di halaman 13-14. Ketika Nabi SAW itu ditanya apa pekerjaan yang paling baik, kemudian dia bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur, yang diberkahi. Setiap jual beli yang mabrur, ya diberkahi. Ada 2 pekerjaan yang disebut di sini. Yang pertama, pekerjaan dengan tangan, berarti mandiri. Nggak ngemis-ngemis, nggak minta-minta, kerja dia. Terus yang kedua, pekerjaan yang paling bagus ini adalah jual beli yang mabrur. Dan jual beli ini bentuknya macam-macam nih. Akad jual beli kan itu akad yang sifatnya mu'awwadhah, yaitu cari untung. Tentu memperhatikan syarat-syaratnya. Nanti bentuknya bisa jadi kita punya modal, kita pakai beli sesuatu, kemudian jual. Ada yang datang beli. Bisa jadi juga bentuk akadnya itu kita punya modal, kemudian kita wakilkan pada seorang untuk jalani usaha, terus kita raih hasil di situ. Diharapkan dia menggunakan uangnya dengan penuh amanat. Jadi problem untuk kerjasama, syirkah atau mudharabah, ya itu ada 2 hal di dalamnya. Mudharabah itu ada sifatnya wakalah, mewakilkan kepada orang lain untuk kerja, manfaatkan harta kita. Kemudian yang kedua, di situ ada amanah. Rekan-rekan sekalian, kalau ada mudharabah, yang paling penting itu di amanatnya. Maka saya sarankan kepada rekan-rekan itu kalau punya uang banyak, terus mau tanam modal untuk mudharabah, mikir-mikir. Jangan cuma lihat, oh saya pinjam, ini bukan pinjam, saya tinggal modalin dong, nanti saya bikin usaha ini gitu. Pelajari dulu. Jangan karena teman, dengan karena kalau sudah dengar omongan dia yang bagus, kemudian kasih begitu saja, tanpa ada pertimbangan, nggak boleh. Zaman ini itu cari orang amanat sulit. Betul apa betul? Cari yang amanat sulit. Sehingga kalau mau ini, ya lihat sekadar muslim aja itu belum tentu amanat. Sekadar lihat dia itu rajin sholat aja belum tentu. Dan kita sudah saking percaya itu dia bawa kabur duit bisa miliaran. Dan sering ada yang cerita dengan saya kayak gitu. Karena ini kayaknya kurang pengalaman untuk analisa dulu.
ini analisa usahanya bagaimana, nanti prospek ke depannya bagaimana. Tadi saya diskusi dengan rekan saya satu hari, di sebagian kenal ya. Terus dia punya usaha, kebetulan dia sempat nanam modal suatu usaha gitu. Katanya, Mas, usahanya gimana? Yang usaha yang ada di Wonosari itu gimana? Jalan nggak? Ya, alhamdulillah, tapi sampai sekarang itu belum balik modal. Kok bisa? Itu warungnya laris dari itu. Wah, sekarang itu sudah turun ini, nggak terlalu awal-awal dulu aja. Sampai sekarang sudah 2 tahun itu belum ada bagi hasil sama sekali. Bilang, wah ini ada yang salah nih. Ternyata dia bilang, ini baru punya satu toko, sudah cepat-cepat ingin punya banyak cabang. Dan cabangnya di mana-mana, usahanya di mana-mana, ya orang tidak jadikan itu istimewa lagi. Ya akhirnya 2 tahun ya belum dapat apa-apa. Kalau sudah tanam modal mahal, besar. Maka kalau ingin tanam kayak gini ya cari orang pengalaman untuk analisa. Sekarang ini sudah ada pihak ketiga yang bisa bantu kita untuk investasi seperti ada LBS Dana punya Ustaz Herwandi Permisi. Kita punya modal berapa, sedikit ataupun besar, bisa tanam investasi di situ. Terus nanti ada yang butuh modal, mereka manfaatkan. Itu dianalisa oleh tim. Tim ini mantan-mantan banker, jadi tahu belum analisa itu gimana. Mereka tahu. Nanti coba kan kalau punya dana, bisa itu. Jadi berpikir. Kalau kita nggak bisa analisa sesuatu, itu kuncinya kalau mendorongnya di situ. Ya, rugi. Dan yang jelas nanti kan bagi hasil itu ada untung ada rugi ya, tapi lebih aman. Contoh lagi yang berkah itu adalah kita pakai sistem namanya murabahah. Murabahah itu jadi transaksinya jual beli. Murabahah itu orang sudah tahu harga barang itu. Saya datang kepada pihak A, dia kebetulan punya modal, saya bilang ke dia, saya butuh motor ini dengan spesifikasi kayak gini. Si A ini beli dari dealer, dia sudah miliki, terus saya datang beli dari dia dengan spesifikasi yang saya inginkan. Karena dia sudah memiliki barang, maka terserah dia mau jual tunai atau mau jual kredit boleh. Yang penting kalau kredit harganya harus fix, satu harga. Nggak boleh kalau telat ada denda, nggak boleh. Kalau pakai sistem murabahah juga boleh. Itu namanya sistem pemanfaatan modal. Jadi kalau mau beli sesuatu, kalau ada sistem murabahahnya, lihat barangnya itu milik siapa. Ya, barang milik siapa? Kalau barang itu milik yang sudah beli, kita beli dari dia sudah pegang barang tersebut, aman belinya. Yang jadi problem itu kalau dia belum memiliki barang, terus dia cuma kasih kita duit saja, sudah kamu beli di sana. Kamu butuh berapa tadi? Oh, 30 juta ya. Ini duit 30 juta beli di sana. Itu namanya pinjaman uang, bukan transaksi murabahah. Kalau pinjamkan uang, terus itu ada cicilan dan cicilannya lebih daripada uang yang dipinjamkan, jadi statusnya jatuh pada riba. Beda tipis. Tapi Allah bedakan. Wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, sedangkan Allah itu haramkan riba. Maka kalau mau kerja, punya modal apa lagi, bisa pilih, saya contohkan tadi, bisa jual sendiri, bisa kerja sama dengan orang lain yang kerja, kita coba nanti tunggu bagi hasil, atau kita manfaatkan dalam sistem perubahan, kita beli barang, kemudian dia beli ke kita dengan harga lebih tinggi, atau dia nyicil dengan harga lebih tinggi, tidak masalah. Yang penting barang itu sudah dimiliki. Nah, kalau kita tempuh yang halal, suami kerja, cari yang halal, maka manfaatnya lihat di nomor 14, halaman 14, wal qalilu minal halali yubarfi. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Wal haramul katsir yazhabu wa yahqullahu ta'ala.
Rezeki halal walau sedikit itu lebih berkah daripada rezeki haram yang banyak. Saya ulang, rezeki halal walau sedikit itu lebih berkah daripada rezeki haram yang banyak. Lihat kalimatnya, sedikit tapi berkah. Sedikit tapi apa? Berkah. Ingat rezeki haram itu yadhab akan cepat hilang wa yamhaqullahu ta'ala dan Allah akan menghancurkannya. Ingat baik-baik. Atau mending yang halal walaupun sedikit daripada yang haram banyak, tunggu suatu waktu akan sirna itu. Selanjutnya kita lihat gimana kalau mencari nafkah apa saja pahalanya atau motivasinya seperti apa. Ya, ini masih bahas tentang laki-laki dulu ya. Jadi saya ingin bagi dengan perempuan tenang aja. Jadi ibu jangan senyum-senyum terus nih baca ini. Masya Allah, nafkah terus. Alhamdulillah. Jadi belum nanti ibu nanti. Ya. Saya catat banget di Ustaz yang depan-depan. Di depan-depan itu bahasanya laki-laki itu motivasi. Jadi kalau kajian kayak gini nggak bisa dibuat, nggak imbang nanti. Laki-laki harus ada, biar disikat sekalian aja gitu. Bagaimana pahala mencari nafkah? Nah, kalau memberi nafkah pahala pertama, tadi seperti kita sebut sedekah ya, itu sedekah kepada istri, kepada anak, bukan itu sedekah yang utama. Saya sebut di halaman 16, harta yang dikeluarkan sebagai makanan dinilai sebagai sedekah untukmu. Itu untukmu sendiri makanan tadi maka sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang kau beri pada anakmu itu pun dinilai sedekah. Makanan yang kau beri pada istrimu itu juga dinilai sebagai sedekah. Juga makanan yang kau beri pada pembantumu juga termasuk apa? Sedekah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harta yang dinafkahi semakin berkah dan akan diberikan. Coba lihat hadisnya ya. Tidaklah para hamba berpagi hari dalamnya melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit. Kalau di sini keterangannya, ini tentang masalah nafkah. Sebagian kalangan itu menjadikan hadis ini manfaat sedekah subuh. Namun kalau saya sendiri lebih cenderung pada pendapat ini cocoknya untuk nafkah karena nafkah itu bisa dikasih tiap hari karena yang dinafkahi itu butuh tiap hari. Kalau sedekah nggak mesti tiap hari. Apalagi tadi kita sudah simpulkan beri nafkah itu sedekah yang utama. Berarti bagi suami yang rajin cari nafkah maka dijanjikan dalam hadis ini bagaimana? Dia akan didoakan malaikat. Mereka doakan apa? Allahumma ati mungkin konfalapan. Ya Allah berikanlah ganti kepada suami yang cari kerja rajin mencari nafkah. Tapi sebaliknya, ya Allah tahanlah rezeki atau kita dapat katakan berilah kebangkrutan kepada suami yang malas beri nafkah. Tuh, ini benar-benar pas nih pagi-pagi aja sudah doakan oleh malaikat. Apalagi ini yang doakan malaikat nih, doanya mudah terkabul. Maka setiap kali laki itu keluarkan, Allah ganti terus, ganti terus, ganti terus. Ini nggak usah khawatir. Ini yang sudah dikeluarkan oleh suami itu nggak usah mikir-mikir gitu loh. Aduh, terusnya kasih kayak gini ya. Kalau sedekah Jumat terlanjur masukin duit salah, mungkin bisa nyesal gitu. Kalau nafkah jangan. Kalau masukin duit dalam kotak infak bisa jadi maunya 10.000 masukkan 100.000 nyesel banget. Aduh, ini ya jadi gak ikhlas, jadi gak kasih mikir tuh.
Padahal 10.000 sama 100.000 hampir sama warnanya. Masukinnya sama. Masuk 100.000 boleh diturun lagi. Ya, gitu ya. Kalau untuk nafkah nggak boleh nyesal kayak gitu. Karena nanti akan diganti. Sudah keluarkan dapat ganti lagi. Sudah keluarkan dapat ganti lagi. Gitu. Jadi nggak usah menyesal. Dan nggak perlu mungkin lagi. Sudah nikah 5 tahun, kemudian mungkin lagi. Saya ini kalau mau itu nafkah pada umum itu sudah sekian. Nggak usah hitung. Sebenarnya istri itu nggak pernah hitung-hitung juga ketika sudah mengabdi pada suami, layani suami, dukung suami, beri kontribusi pada suami, gitu. Itu pun nggak perlu dihitung-hitung. Jelas ini, para suami, jelas. Kita berapa bulan belum ada perubahan gitu ya? Berapa? 5 bulan. Paling nanti tahun depan sudah berubah. Soalnya saya tahu yang bukan jomblo dan enggak, saya paham. Tadi belum yakin saya. Berarti baru. Baik. Terus keutamaan berikutnya lagi. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban apakah ia benar memperhatikan nafkah untuk keluarganya ataukah tidak. Ditanya. Nih, nafkah ini gimana? Nafkah pada anak gimana? Ini sudah benar kasih nafkah enggak? Innallaha sa'ilul fulara'in amma stara'ahu. Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin. Kemudian juga dalam hadis Ibnu Hibban, innallaha sa'ilul fulara'in amma stara'ahu ahabidu awdiyah. Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin, apakah ia memperhatikan atau melalaikannya. Juga kalau kita lihat dalam hadis yang lainnya, memperhatikan nafkah keluarga akan mendapat penghalang dari siksa neraka. Ittaqun nar walau bisyikri tamratin. Selamatkanlah diri kalian dari neraka walau hanya melalui sedekah dengan separuh kurma. Nah, itu keutamaannya. Terus di halaman 21 itu disebut jangan sampai ngemis-ngemis. Gak boleh. Ini ada beberapa poin yang kami terangkan. Islam merintahkan untuk menjaga kehormatan diri. Yang kedua, seorang muslim tidak boleh menghinakan diri. Yang ketiga, seorang muslim tidak boleh meminta-minta sedekah atau menampakkan diri sebagai orang yang meminta-minta. Tidak boleh. Yang keempat, orang yang berkecukupan atau punya kemampuan untuk bekerja dilarang ngemis-ngemis. Yang kelima, meminta-minta di sini yang dimaksud adalah meminta zakat, sedekah sunnah atau kafarat. Terus yang keenam, orang yang minta-minta atau menampakkan diri sebagai orang yang butuh seperti ini tidak halal mengambil harta yang diberi. Coba kita lihat penerapan nih, ada di bagian akhir ya. Cek bagian akhir. Ada di halaman 30. Setanggung meminta itu, hukum meminta-minta sedekah haram. Ngemis-ngemis haram. Hukum meminta diberi hadiah itu hukumnya makruh. Contoh, minta salam tempel atau minta ditraktir. Minta ditraktir itu minta hadiah itu namanya makruh. Mungkin harga diri. Kalau minta jangan, kalau pas ditraktir alhamdulillah gitu. Hah? Traktir teman nggak apa-apa. Tapi kalau teman yang minta, makruh. Tapi kalau minta tolong dalam hajat dunia nggak masalah. Kalau udah pas ambilkan sektor di sana boleh. Kalau tadi kan masalah kaitannya dengan harta di situ. Kesimpulan terakhir ini ya tentang salam tempel, ya minta angpau, THR, minta traktir. Untuk memintanya sebaiknya jangan. Jika diberi jangan ditolak. Dengar tuh. Kalau memulai meminta sebaiknya jangan. Tapi kalau diberi jangan ditolak.
Karena apa? Fa'inal yadal ulya afdhalu minal yadi sebelah. Karena tangan di atas itu lebih utama daripada tangan di. Jelas ini? Oke. Berarti minta teman traktir boleh nggak? Banget. Ya. Tapi kalau ditawarin gimana? Jangan ditolak. Oh, catat. Kita malah kebalikan tuh. Masa-masa teman terakhir. Nggak dikasih marah-marah tuh. Jadi kembali. Terus selanjutnya kaitannya dengan nafkah lagi. Standar nafkah keluarga. Besarnya berapa? Mau berapa ibu? UMR? Hah? UMR Jakarta berapa? 5. 5 cukup nggak? Kalau dikasih 5 juta cukup per bulan? Hah? Kalau untuk diri sendiri nggak cukup nih hidup di Jakarta nih, nggak cukup. Saya dapat uang begitu sampai aja dikasih apa-apa yang udah ribu pokoknya. Cari orang begitu aja yang belum nikah ya. Terima-terima aja. Yang penting hidup aja itu sudah selamat itu. Besar nafkah itu kita mesti tahu rinciannya dulu. Ingat, untuk nafkah itu ingat 2 hal. Apa yang dibutuhkan dan bagaimana kemampuan. Di halaman 34 disebut standar nafkah itu mencukupi kebutuhan istri. Berarti apa yang dibutuhkan kan? Terus melihat kemampuan, yaitu kemampuan suami. Bagaimana kemampuan suami? Artinya apa? Gajinya berapa sih? Kenapa lihat kebutuhan? Ingat, ini nafkahi orang. Istri mesti dirinci itu nafkahnya apa. Anak-anak juga demikian. Contoh anak nih, anak itu nggak dikasih duit aja. Oh, ini uang sekolah sekian, uang jajan sekian. Ya kayak gitu. Tapi nanti lihat dari kemampuan suami sama dengan istri. Coba di sini kebutuhan-kebutuhan nafkah ini lihat halaman 34. Kalau kebutuhan anak nanti di belakang. Jadi kawan-kawan kita bahas tentang anak sendiri, ini bahas tentang istri dulu biar istri tenang dulu sekarang ini. Apa rincian nafkah? Makan. Makan sudah cukup ibu? Sudah? Tidak ada yang terlalu kurus ya ini ya. Lokop cukup ya. Oke. Pakaian, standar pakaian apa berarti? Tergantung nih ya. Luar rumah gamis, dalam rumah pakaiannya sendiri. Iya kan? Terus yang keempat, alat mandi. Alat mandi sudah tahu ya, Mas? Sudah tahu ya? Oke. Perawatan diri apa? Sudah tahu harga singgah? Sudah. Apa? Jangan lama. Oh iya, makanya cari yang sudah cantik jadi somonya gitu. Dan cantiknya itu disepakati gitu. Kan cantik itu relatif. Kan cantik ada 2 macam. Ada cantik yang sifatnya relatif, ada cantik yang sudah muttafaqun alaih. Paham nggak? Kalau cantiknya sudah muttafaqun alaih, enak gitu loh. Tapi biasanya skincare-nya lebih mahal. Karena mobil mahal itu perawatannya mahal. Dan ada yang kecantikannya itu masih mukhtalaf alaih, berselisih dalamnya itu. Ini bilang cantik, itu bilang biasa aja. Terus cari yang mana? Nah, kalau belum nikah cari yang mana? Hah? Cari yang mau sama kamu. Mumpung ada yang mau. Makanya kan tadi di awal bilang dia nikahnya kan dia bilang, oh, bila ada yang mau kan udah selamat dia. Terus tadi ada alat masak, ada alat makan, tempat tinggal. Tempat tinggal tuh nggak disyaratkan harus punya rumah pribadi. Ngontrak boleh nggak? Boleh. Yang ketujuh, perabotan. Nggak ada yang beda lagi. Perabotan orang kota dengan orang desa berbeda.
Ada juga di sini kebutuhan penyejuk ruangan. Apa penyejuk ruangan? Buka jendela saja. Hah? Gas pakai atap juga bisa ya. Langsung deh, dalam masing-masing. Ada jenis di pembantu. Tapi standarnya itu, lihat kaidahnya di halaman 35, al-adatu muhakkamah. Yang jadi standar itu lihat pada pada adat istiadat ya, yang biasa dipakai oleh orang sekitar. Jadi biasanya ini di sini itu gimana sih? Sehingga standar maka untuk orang Jaksel, orang Jaksel dia dengan Jakut. Beda. Jaksel beda dengan orang Jogja. Beda. Ada muhakkamah. Sedangkan itu tergantung kamu ada di mana. Jelas ini? Maka resiko ada di Jaksel. Dan itu. Belum lagi kalau dia nongkrong itu belum masuk nih. Istrinya butuh healing. Mau gimana? Nah, itu. Kenapa saya sebut ini? Istri itu kalau sudah punya anak, ya, dia repot itu mikir anak terus satu pekan itu nggak ada liburnya loh. Itu sebagian ibu bahkan karena sering apa ya kalau istilah Jawanya itu ini punya anak karena baru dia dapat anak terus tiba-tiba anak sudah ada 5 bulan lagi hamil kembali. Apa istilahnya kalau bahasa Jaksel? Kalau bahasa Jawanya kesundulan. Kesundulan kenapa? Ini tadi baru mau nyusuin yang ini, punya baru lagi. Bulannya ya bulan aja deh. Terus udah punya anak yang kedua, kemudian yang ketiga, kebobolan lagi. Itu sampai ada tingkatan depresi. Depresi itu penyelesaiannya itu bukan bawa ke tukang rukyah. Depresi itu penanganannya istri itu butuh refreshing. Bahasa lainnya butuh apa? Healing. Dia butuh waktu untuk rehat, dia butuh waktu dibantu suami, dia butuh waktu untuk bebas gitu. Me time-nya ada untuk dia sendiri. Repot mikir kayak gitu. Sebagian kayak gitu, sampai depresi. Sampai ada yang ya sekarang bukan kesurupan, karena suami ini nggak paham nih. Saking stresnya dia pengen kabur dari rumah. Ada sebagian itu yang sampai saking depresinya dia bawa mobil, dia tabrakan mobil ke tiang. Ada cerita kayak gitu. Dan suami kadang nggak paham kayak hal ini. Dia bilang, Ustaz, istri saya sudah nusuk. Dan setelah akhirnya ngeyel, gitu, udah mau patuh. Kenapa? Ternyata ada rentetan cerita. Istrinya itu kebobolan terus. Dan nggak pernah dikasih waktu untuk istirahat, dan pernah dikasih waktu untuk refreshing dikit. Suaminya pergi terus. Ternyata, ini coba baca literatur-literatur yang ada di Google aja deh. Ya, depresi itu karena mulai ada istilahnya di situ ada istilah-istilah tertentu dan tingkatan-tingkatan tertentu itu bisa dalam keadaan seperti itu. Jadi contoh butuh ada hiburan. Terus gimana kalau istri tidak dinafkahi karena suami pelit? Berarti suaminya mampu, tapi kebutuhan tidak terpenuhi. Atau di suami masih ada kecukupan, dompetnya masih ada, tapi suami kulitnya bukan lain. Nih ada cerita nih, Hindun binti Utbah itu pernah mengadu pada Rasulullah SAW mengenai suaminya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dia tidak beri nafkah yang cukup untuk Hindun dan anak-anaknya.
cerita ini dibawa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Hindun ini lagi gibahin suaminya. Jadi boleh gibahin suami? Boleh bu? Boleh nggak? Asalnya nggak boleh. Ini cuma karena minta fatwa. Dia tanya pada Rasulullah, suami saya itu dia beri nafkah, tapi tidak mencukupi saya dan anak saya. Bolehkah saya ngambil uangnya tanpa sepengetahuan dia? Boleh nggak bu? Tunggu dulu nih, Rasul jawab dulu ini bu. Jadi saya bertanya ibu itu. Rasul jawab, Budi, silakan ambil ma yabiki wa waladaki bil ma'ruf, ambil yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu dengan standar yang cukup. Kalian nih, kalau pakai kue merah, ya 5 juta. Suami cuma kasih 1 juta di bulan itu. Kurang berapa? Kurang berapa bu? 4. Nah, si istri tahu nih suami itu simpan-simpan tuh di bawah bantal tuh. Terus diambil sama si istri. Kalau itu memang hak dia boleh ngambil dan tidak berdosa. Dengan catatan apa di sini, Ibu? Kalau suami pelit, kalau suami tidak pelit, berarti kalau ngambil itu namanya nyolong. Nggak boleh. Ya. Yang harus diperhatikan di sini. Jadi nafkah selalu mencukupi ya sudah disyukuri seperti itu. Dan suami memberinya sesuai dengan kemampuan. Sekarang kita lihat prinsip mengelola keuangan rumah tangga secara Islami. Yang pertama, bersikap pertengahan, tidak israf dan takdir. Israf itu artinya berlebihan, takdir itu sangat-sangat pelit. Yang paling bagus apa? Pertengahan. Gimana Allah katakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Al-Qur'an ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi disuruh jangan berlebihan dalam hal nafkah dan juga jangan terlalu kekurangan. Yang paling bagus apa? Tengah-tengah. Terus yang kedua, berbelanjalah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Artinya lihat isi dompet. Dan kebutuhan itu ada yang doruri, kebutuhan primer. Dalam 39 sebutkan ini ya. Kebutuhan primer itu apa? Kalau tidak dipenuhi bisa mati. Apa kebutuhan primer? Makan, minum, dan pangan papan ya. Terus ada kebutuhan haji sekunder. Sekunder itu apa? Kalau tidak dipenuhi buat susah. Kalau tidak dipenuhi buat apa? Susah. Contohnya apa? Hah? Listrik, kalau saya sebut listrik, telepon, HP. Kalau nggak punya HP bisa hidup nggak? Bisa. Sampai meninggal enggak? Enggak. Cuma apa kalau nggak punya HP? Ya, apa yang buat susah? Ya nggak bisa tahu apa-apa. Sama juga kalau punya HP, nggak punya paket. Bisa hidup nggak punya paket? Bisa. Namun nggak bisa banyak gaya. Ada paket bisa eksis mana-mana tuh. Maka pun susah, ada kebutuhan lagi lihat grup, lihat info ini, lihat nanti kalau ada ibu-ibu di sekolah, anaknya ada info ini, info itu kan. Maka masuk kebutuhan ya haji atau sekunder. Terus ada kebutuhan tahsini. Kebutuhan tahsini itu apa? Yaitu kebutuhan ini sudah punya mubah
sudah ada tapi tambah lagi. Mobil ada 2, rumah ada 2, padahal yang dibutuhkan 1. Nah, sifatnya itu tambahan atau senang-senang. Tidak masalah juga. Yang penting ada skala prioritas, kebutuhan ini dipenuhi yang paling penting dulu, baru yang di bawahnya dan di bawahnya. Terus yang ketiga, berbelanjalah dengan bijak. Sering bertanya, kenapa beli ini, kenapa beli itu. Bukan semuanya di checklist, di check out semua, masuk keranjang. Ini ada yang nggak bayar-bayar juga itu. Lihat kebutuhannya gimana. Dan boleh kita itu punya prinsip, saya itu hemat-hemat lah, nanti masa promo saja baru saya beli. Boleh-boleh saja. Ada promo tanggal 11 bulan 11 jam 11. Boleh jadi manfaatin, boleh. Ada juga punya prinsip, saya beli ini nanti jangan enceran deh. Beli 1 urusin. Kebetulan semuanya dia butuhkan juga, nggak masalah. Itu namanya bijak dalam belanja. Terus yang keempat, selama ada yang bisa dimanfaatkan, tidak mesti beli baru. Apa contoh pada Rasul? Rasul itu punya bejana retak. Sini disebutkan dalam hadis nih. Bejana retak ditambal dengan perak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan Rasul bisa beli baru nggak bisa. Tapi selama masih bisa pakai aja. Juga ada prinsip lagi yang kelima, jauhi berutang. Itu lebih aman. Boleh nggak pakai kartu kredit? Boleh nggak? Hah? Kenapa? Hah? Riba. Kalau darurat, gimana? Ada solusi? Ada solusi? Ada beberapa kebutuhan tertentu bagi pengguna tertentu itu harus beli dengan kartu kredit. Harus, nggak ada jalan lain. Kalau sudah ada solusi lain, ya bisa ganti lain. Tapi harus pakai kartu kredit. Mau tahu solusinya? Kartu kredit itu bisa di top up. Di top up artinya isi dulu. Maka kita bukan jadi debitur ketika pakai kartu kredit tadi, tapi berubah jadi apa? Nah, kreditur. Itu solusinya. Kalau terpaksa gunakan kartu kredit biar nggak ngutang. Kenapa kartu kredit masalah? Kartu kredit itu sejatinya riba jahiliyah. Riba jahiliyah dari sisi apa? Pinjam, bayar tepat waktu, nggak ada denda. Bayarnya sama. Namun kalau tidak bayar tepat waktu, kena denda. Persis sama seperti riba jahiliyah. Itu riba jahiliyah namanya. Dulu di masa silam, kalau kembalikan uang itu tepat waktu, nggak ada tambahan. Tapi kalau telat, yang krediturnya bilang gini, kamu tambah waktu nih, kena denda ya, kena riba ya. Persis sama dengan kartu kredit. Tapi ada kejadiannya seperti ini, kita nggak ada solusi lain. Contoh, ada yang pakai kartu pasca bayar. Kartu pasca bayar berarti bayarnya kapan? Awal bulan ya. Terus kalau telat bayar kena denda nggak? Kena. Alias sudah punya nomor ini dari lama di nomor ini. Satu lagi kasus PLN listrik. Ada 2 cara pembayarannya. Ya, bagi yang sekarang ini, kan mana itu? Namun repotnya cuma kalau bunyi biaya. Aliasan Pak Ibu nggak diisi. Problem cuma itu aja. Ini sudah bunyi lagi. Gitu. Ya kalau sudah kosong sudah mati, sudah itu resiko. Aman tuh. Tapi ada kan yang kalau tadi ngisi dulu kan ini pasca bayar berarti. Ini biasanya pengguna lama.
denda enggak? Kena atau tidak? Kena. Itu berarti syarat riba. Tapi terpaksa. Karena nggak ada jalan lain. Solusinya gimana? Makanya bayar tepat waktu. Saya malah dukung PLN. Kalau jadi bos PLN, saya kerja lagi. Kerjanya gimana? Lu nggak bayar. Nah, listrik di rumahmu tuh. Gak usah denda aja. Lebih aman itu. Kok listrik mati? Kamu nggak bayar. Kan adil. Nggak usah denda. Matikan aja. Mudah-mudahan nanti ada orang lain dengar gitu loh. Solusi itu. Ini jadi pada tanggung beban orang. Ya kan itu namanya utang kan, belum dibayar kan dia. Dia punya beban di situ. Dan yang pernah bayar tadi langsung. Maka solusinya kalau sudah jadi pengguna ini bayarlah tepat waktu. Tapi kalau kartu kredit saran saya di top up itu lebih aman. Ya, dan itu bisa untuk sekarang ini. Nah sekarang kita lompat deh. Tadi sudah lama saya ngomongin sudah masa dengan ini. Sekarang kita bahas harta istri aja ya. Di harta istri. Istri mau dikemanakan ini ya. Lihat halaman 103. Ada istri yang kerja ya. Ada ya. Kata orang di Jakarta ini wanita karir. Ya. Pertanyaannya, boleh nggak istri kerja? Boleh? Boleh atau tidak? Ibu-ibu? Karena ibu kerja, makanya ibu bilang boleh. Nah, coba lihat di sini rinciannya Bu di halaman 112 113. Apa hukum wanita kerja? Boleh. Dengan syarat. Kenapa saya bisa bilang boleh? Beberapa wanita itu terpaksa kerja. Karena, maaf, dia jadi janda, dia nanggung anak-anak. Ada lagi yang punya pekerjaan khusus. Ya memang harus dia, nggak bisa tergantikan yang lain. Perawat wanita, dokter wanita, ada juga pendidik wanita. Itu pekerjaan khusus namanya. Maka bagi wanita yang bekerja, perhatikan syarat-syarat berikut. Satu, pekerjaannya bukan pekerjaan yang haram. Di halaman 113. Dua, perhatikan adab. Ya tahu kalau wanita dengan jilbab itu wajib, maka nggak boleh terima pekerjaan yang syaratnya harus copot jilbab. Nggak boleh. Tapi kerja saya pakai jilbab lagi kok nggak boleh. Itu namanya harus perhatikan adab. Terus yang ketiga, itu dari halaman 116. Pekerjaan wanita tidak sampai melalaikan kewajiban utama, yaitu mengurus suami dan anak-anak. Yang keempat, minta izin suami. Kalau belum punya suami, minta izin wali. Terus yang kelima, kalau kelima ini syaratnya nggak berat di Indonesia ini. Pekerjaannya harus terpisah laki-laki dan perempuan. Berat, mau di rumah sakit, di sekolah, ini berat ini. Kalau yang kelima ini, cuma saya kasih catatan, silakan tetapi harus perhatikan adab dengan lawan jenis. Tuh, ada aturan-aturan sehingga tidak terjadi pelanggaran di situ. Nah, sekarang kalau kita katakan wanita boleh kerja seperti tadi, kan punya gaji, gajinya milik siapa? Nanti harta istri milik istri. Balik ke tadi pembahasan nafkah. Suami punya gaji, gajinya milik siapa? Oh, saya ngomong sebenarnya ini. Harta suami milik siapa wahai ibu? Ini sebelum tampilkan ini kompilasi hukum Islam nih. Tadi saya sambil tampilkan kompilasi hukum Islam, tuh ibu diam semua. Ada pasalnya nih. Iya ada pasalnya saya bikin tadi.
pagi saya kajian di Bitaro, saya tunjukin. Ini pasalnya nih, di kompilasi hukum Islam ini ada. Nah, maka istri kerja itu gajinya milik dia. Tapi masalahnya dalam rumah tangga itu, ini ya, bisa terjadi gini. Gaji istri jadi satu dengan gaji suami. Ada yang menteri keuangannya suaminya sendiri. Tapi mayoritas menteri keuangannya istri. Artinya istri ngapain? Ngatur. Bahkan ada istri yang pegang ATM suami. Jadi kalau gaji masuk sudah di ATM istri yang pegang. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Boleh kalau suami dari dong. Kok jawabnya kencang gitu loh? Mau bilang gitu boleh, harus tidak selesai dari istri yang ngatur, ya. Dan memang kalau istri ngatur jadi menteri keuangan itu beres semua biasanya itu. Kalau yang menteri keuangannya suami ada nggak jelas tuh. Mau diaudit tuh sulit tuh. Ini gimana nih pengeluarannya ini? Dan ada sistemnya itu tergantung ini ya. Ada yang istri dikasih, pokoknya ngatur semua deh. Sisanya sudah kamu mulai ngatur aja deh. Kurang minta lagi gitu. Tengah bulan sudah habis minta lagi itu, dikasih lagi. Akhir bulan sudah habis minta lagi itu, padahal tinggal 5 hari lagi itu. Ini tanggal berapa tanggal udah ya? Tanggal berapa? Tanggal 5. Semua tanggal itu boleh. Ada seperti itu. Di sini terserah. Mungkin kalau ada yang tanyakan, saat ini gimana besarnya ya? Nanti baca Isya, rapat keluarga, khusus suami istri. Oh, Ustaz kita boleh rapat ulang lagi? Boleh aja. Rapatkan ulang lagi. Oke, kalau terjadi harta bersama suami dan istri itu digabung menjadi satu, ini masalah ini tidak masalah. Kalau pernikahan tetap berlangsung, itu tidak ada masalah. Masalahnya terjadi kalau terjadi perceraian satu atau besok-besok ada yang meninggal untuk pembagian waris. Problemnya di situ. Maka kita kenal harta bersama atau gono ini. Ya, gono gini lagi tuh. Gimana? Nah, sekarang ya, sekarang kalau punya harta bersama, nggak masalah ya, nggak masalah ya. Nah, tapi suatu waktu harus diselesaikan masalah ini, karena terjadi tadi perceraian atau ya untuk bagi waris. Sekarang harta suami berapa persen, harta istri berapa persen dari harta bersama ini? Berapa? Berapa? Harta suami berapa, harta istri berapa? Kalau mau dipisah harta bersama tadi, suami 50-50, istri seperempat. Ibu mau seperempat aja. Hah? Mau seperempat doang. Berapa tuh? Semuanya ini nanti bayar. Katanya harta bersama. Kalau lihat dari kompilasi hukum Islam, itu dibagi 50-50. Jadi kalau mau dipisah, suami 50, istri 50. Tapi saya sebenarnya tidak setuju dengan ini, dikarenakan ada harta yang ini bersama, tapi kontribusinya beda. Contoh, tanah dibeli bareng-bareng, suami istri ini. Suami nyumbangnya 10%, istri 90%. Adil enggak? Tanah ini cuma dibagi 50-50. Adil? Tidak. Tapi di sisi lain lagi kita mesti memandang ada istri itu yang tidak kerja, semua bergantung sama suami saja. Terus rumah, tanah, suami yang beli.
Berarti rumah dan tanah ini milik siapa? Jadi Bu, milik siapa? Ibu punya kontribusi apa? Ibu punya kontribusi buat bikin suami, tidur bareng suami. Itu kontribusi nggak? Iya kan? Semangatin suami kerja, jadi teman curhat. Itu kontribusi apa bukan? Oke. Maka kalau ini masalah ini rapat kabinet lagi, ada isya. Terus yang saya ingatkan lagi satu lagi nih. Ini jadi harta besar. Harta tapi cuma di atas namakan. Beli mobil 3. Mobil pertama atas nama suami. Mobil kedua atas nama istri. Mobil ketiga atas nama anak pertama. Pertanyaannya, mobil ini milik siapa? Yang atas nama istri milik siapa? Kok bisa? Kapan jadi? Gimana Bu? Maka nanti rapatkan ba'da isya lagi. Tanya, Mas, ini kan mobilku atas nama kamu kan? Oke. Yang mobil atas nama saya ini milik siapa? Kalau suami bilang, Insya Allah saya tidak menghargai kamu luar biasa. Kontribusimu luar biasa juga. Ya mobil kamu pakai aja dan itu milik kamu gitu. Wah aman tuh. Kalau saya bilang, enggak itu cuma pakai nama kamu aja. Sini mobilnya ya. Ya sudah, tadi cuma numpang nama. Anda juga demikian. Maka kepemilikan itu tidak mesti dengan atas nama. Itu belum tentu. Seperti misalnya kita milik tanah ini milik orang tua sebenarnya, tapi dia atas namakan anaknya. Itu belum tentu milik. Harus ada niatan kepindahan kepemilikan dulu, baru tanah tersebut milik orang yang punya nama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Silakan jika ada pertanyaan. Ada? Jadi kalau ada yang ingin memiliki ibunya ada di depan ya. Ada yang bertanya? Ibu-ibu ini. Ibu 3 ya. Terus lagi dulu ya. Ada mic lagi? Ada mic lagi? Ada ibu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tadi jual beli Ustaz, yang saya tahu jual beli di dalam masjid itu kan orang tidak diberkahi. Apakah itu sama hukumnya untuk jual beli seperti pulsa, listrik, token gitu Ustaz? Pembayaran sama saja. Tapi kalau terjadi jual belinya tetap sah dan harta sudah berpindah. Cuma melakukan pelanggaran karena jual belinya di dalam masjid. Bahkan Nabi SAW katakan suruh mendoakan orang yang berjual beli dalam masjid, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada penjualanmu, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jualanmu. Jadi itu menunjukkan jual jelek dan sekali kita tidak bolehnya. Tapi kalau sudah jadi akadnya sah, jadi ya akadnya sah, secara hukum masih sah. Jadi sudah berpindah kepemilikan. Gitu. Baik, berikutnya silakan Ibu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada pernikahan dengan saya memang memang ada bisnis suka bermuamalah jualan seperti itu. Sampai pada ini setelah rumah tangga mempunyai aset 2 rumah. Nah, kebanyakan memang yang punya siapa? Jadi bersama, yang bersama. Ada yang dimiliki sebelum nikah berarti? Atau itu sudah nikah? Sudah setelah nikah. Oke, harta bersama. Ya, sudah kebanyakan kontribusi dari teman. Setelah itu memang suami tidak ikut kontribusi dalam 2 aset tersebut. Kalau seperti itu asalnya tetap masuk dalam limit atau tetap ini kan? Tapi suami mengakui kalau tersebut dia tidak merasa ada hartanya dia di situ. Itu juga aman berarti itu milik ibu. Iya, tidak yang enggak bunuh gini, enggak mau Bu. Apalagi suami bilang itu bukan bunuh gini, sudah aman milik ibu. Walaupun yang kalau orangnya satu atas namanya saja, atas nama belum tentu memiliki. Ya, kayak aja ya di negeri kita
nama itu belum tentu memiliki. Seperti saya contohkan tadi. Apa? Berikutnya lagi. Ada bapak nggak kan? Ada lagi nggak? Biru. Hah? Ada? Kok ada? Ada ya? Ya. Biru dulu ya. Selain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu di Jakarta, waktu itu di Jogja. Jadi Ustaz, kebetulan setelah ini kalau kita pisah sama suami. Ya. Tapi setelah pisah itu saya beli rumah lah buat kita dan tapi otomatis tanpa akan suami. Nah itu tapi pernah waktu masih jadi suami kita tuh beli saya sebagai uang saya, tapi saya belikan atas nama dia. Nah tadi yang seperti itu bilang. Nah, itu yang bagaimana caranya? Berarti itu harta milik siapa? Saya, karena kan semua uang dari saya yang beli. Ya, atas nama? Kalau sekarang atas nama ada nama saya, tapi dulu ada atas suami. Dari apa itu? Anak lah, gitu kan. Diminta aja, gitu. Karena atas nama suami. Tapi saya beli itu uang ibu di situ. Ya, dan memang semua saya beli itu atas berarti baiknya di atas namakan ibu saya. Satu lagi Ustaz, kebetulan kan saya kena nabi. Alhamdulillah sih dikasih rezeki saya. Kan karena ini belum waris hukumnya, saya mau jual di rumah. Iya. Memang senilainya lumayan yang besar. Tapi saya pikir kata saya daripada anak saya bilang nih pas setelah nikah nanti buat saya aja tapi separuh harga. Itu gimana tuh hukumnya? Jadi istilahnya nanti saya pikir ke ibu kalau pakai bank kan riba. Gitu. Sedangkan saya harus membakar anak saya itu. Anak keberapa itu? Anak saya yang sudah nikah nih baru nikah. Saya
Maaf ya, Ibu, soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bentar, ibu lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini di luar tema. Ya, silakan Bu. Baca sebuah hadis yang mengatakan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal. Kecantikan, nasab, harta, dan agamanya. Kalau seorang wanita mencari suami, apakah boleh mencari suami yang tidak settle secara penghasilan bagus? Biasanya emang kayak gitu, Bu. Biasanya kayak gitu. Iya. Boleh-boleh saja. Dan tidak masalah. Makanya kan pernah Fatimah binti Qais itu ketika menjanda, dia sudah diantri oleh 3 laki-laki. Jadi rebutan 3 laki-laki nih. Ada Muawiyah, ada Abu Sufyan, ada Usama. Nabi SAW pertama komentari Abu Sufyan dulu. Kalau kamu nikah dengan Abu Sufyan, Sufyan itu biasanya bawa tongkatnya itu, biasanya KDRT. Terus kalau kamu nikah dengan Muawiyah, Muawiyah itu so'lukun, lama lalah. Muawiyah itu kerek, tidak punya apa. Terus yang ketiga, Usama. Ketika Fatimah dengar kata Usama, dia kaget. Kok bisa-bisanya saya dengan Usama? Tapi Rasulullah SAW bilang, kamu mau manut dengan saya enggak? Akhirnya Fatimah menikah dengan Usama. Nah, coba lihat tadi. Muawiyah itu ditolak sebabnya karena apa? Apa Bu tadi Bu? Itu yang tadi Ibu sebut. Maka tidak ada masalah milih seperti itu. Karena ketika dia kurang mapan di sini nih, ditolak tuh sama Fatimah. Dan itu yang beri saran Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tahu keadaan Fatimah itu bagaimana. Kamu? Oke. Baik. Cukup. Bentar dulu Bu. Ini ada yang pegang mic ini. Kasih mic lagi ke depan. Ya. Monggo. Ya, bismillah, saya izin bertanya, Ustaz. Ya. Karena saya belum berkeluarga, saya bertanya keluarga orang lain dulu, Ustaz. Menghibur diri itu enak banget. Jadi pertanyaan ini, Ustaz. Jadi ada si Fulan ini dulunya sebelum pas awal-awal nikah sudah bekerja. Siapa? Fulan sebut aja. Iya. Nah, terus setelah pas pandemi kemarin dia itu nganggur selama 6 bulan dengan kondisi istrinya sedang menghamilkan. Sedang hamil. Sedang hamil. Memang jomblo tuh nggak tahu bahasa orang nikah ya. Aduh. Mohon maaf ya Ibu. Sedang hamil. Sudah hamil. Alhamdulillah si laki-laki ini berusaha untuk menafkahi dengan cara berhutang kepada orang lain. Terus, Nah, itu pertama diperbolehkan atau tidak? kalau darurat boleh, yang penting mampu bayar. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya adalah kalau yang di posisinya laki-laki nggak berusaha sama sekali, dia juga ya cuek aja dalam keluarga dan akhirnya nggak nafkah istrinya, itu gimana hukum keluarga? Dosa. Cuekin istri tuh nggak kasih nafkah kan? Iya. Dosa. Nabi SAW katakan kafa bil mari isman ayudai amayakut. Cukup laki-laki itu dikatakan dosa jika dia lalaikan nafkah orang yang harus dia tanggung jawab. Nggak boleh. Dia punya tanggung jawab pada istri kan? Maka kalau dia lalaikan dosa. Kalau untuk batasan dia nggak ngasih nafkah itu ada nggak sih? Sebenarnya kayak dalam 1 bulan atau 2 bulan. Jadi tadi standarnya cuma kebutuhan dilihat dan kemampuan. Gitu. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, saya itu gini dan Bapak, waktu masih di dalam perut istri, makanya nama saya belum ibu saya. Apakah saya berkewajiban untuk sampai bapak saya di masa tuanya, dan apakah saya berhak mendapatkan warisan? Berarti yang sudah meninggal siapa? Oh, terus berarti masih dengan ibu, ya. Apakah ketika ayah ini meninggal? Belum meninggal. Tidak bertanggung jawab terus?
Dan nanti apakah saya dan kami mendapat waris ini? Hubungan anak tidak bisa dihapus. Nasab tidak bisa dihapus. Orang tua buat salah karena lalaikan anak itu tetap itu orang tua. Urusan dia dosa iya, tapi tetap itu orang tua, nggak bisa dihapus. Mau bilang orang tuanya kejam, nggak bisa. Maka kalau di masa tua orang tua nggak punya penghasilan terus anaknya ini ya bantu, ya baiknya bantu. Terus kalau orang tuanya meninggal dapat waris nggak? Dapat. Atau anaknya meninggal lebih duluan, orang tua dapat waris nggak? Dapat. Hubungan nasab tidak bisa dihapus. Gitu ya. Intinya itu urusan lain. Itu urusan di catatan sipil saja kan? Iya kan? Beda ya. Itu urusan di catatan sipil saja. Nanti kalau ada masalah pernikahan berarti nanti urusannya di KUA nanti untuk masalah wali hakim. Ya. Coba lagi. Ini pengantin anyar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, saya berdoa semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga antum juga dengan istri barunya. 5 bulan masih baru Ustaz ya? Masih. Masih hangat-hangatnya. Iya. Terus gimana? Izin bertanya Ustaz. Jika kan tadi Ustaz bilang nafkah itu sedekah wajib kepada istri. Ya. Nah itu maksudnya wajib itu apakah untuk kebutuhan primer atau sekunder atau dua-duanya? Nah, Pokoknya yang jadi kebutuhan dan lihat dari kemampuan suami. nah dan juga nih, Ustaz, kalau misalnya suami dan istri sama-sama bekerja, misalnya sebagian kebutuhan tuh ditanggung istri, apakah itu boleh Ustaz? Boleh saja, berarti istri membantu suami atau bersedekah pada suaminya. Oh berarti ada batasannya nggak Ustaz? Tidak ada juga, terserah istri mau bantu. Boleh. Hah? Oh, suaminya nggak kerja? Tetap suami harus kerja. Nggak bisa dia nunggu istrinya yang kerja kasih gaji ke dia gitu. Nggak ada cerita kayak gitu. Nggak ada. Melanggar itu. Oh berarti tetap jadi Ustaz dibolehkan. Boleh istri bantu suami dan ketika itu suami juga kerja dan dia nafkahi istrinya. Ketika ada hal-hal yang perlu dibantu nggak masalah. Nah terus Ustaz, kalau misalnya istri dan ibu sama-sama harus dinafkahi itu utama yang mana Ustaz? Utama yang lebih dekat. Siapa lebih dekat? Satu rumah. Ya bisa saling sharing lah, bagi-bagi, dua-duanya bisa dong. Dan istri harus maklumi ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya kok Allah barik fiik. Cukup ya? Nggak ada lagi tuh. Ibu cukup ya? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan yang tadi sebelumnya ditanyakan bahwa misalnya kayak ada teman saya ini titip pertanyaan. Jadi suaminya itu karena PHK pandemi dan sejak pandemi itu tidak mendapatkan kerjaan lagi dan tidak mau mencari kerjaan lagi. Jadi semenjak 2020 itu suaminya mungkin terpukul dengan PHK dan tidak mau bekerja, tidak mau mencari pekerjaan. Istrinya sudah sering kali mencarikan lowongan kerja atau peluang kerja, suaminya juga mau. Dan ini sudah masuk 3 tahun, berarti dia mempunyai 2 atau 3 orang anak. Jadi istrinya yang bekerja. Nah, saat ini teman saya ini ingin memutuskan bercerai. Nah, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Dan kalau misalnya teman saya ini cerita ke saya dan minta pendapat, dan kalau misalnya kita memberikan pendapat, ya udah kalau misalnya kayak bicara, apakah kita juga termasuk yang membuat terpisah itu kan nggak boleh ya kalau misalnya kita membuat orang bercerai. Tapi kalau posisinya seperti itu, bagaimana sih? Kita sebagai pihak luar sarankan tetap sabar-sabar dulu. Ya, mendamaikan itu lebih dituntut
daripada memisahkan. Dikarenakan Nabi SAW itu disebutkan amalan-amalan yang paling afdal itu apa? Islahu zatil bayyin. Islahu zatil bayni, yaitu mendamaikan dua orang yang berselisih. Jadi kalau masih bisa disatukan, disatukan. Jadi motivasinya ke istri tadi, sabar-sabar dulu. Gitu aja. Lebih aman. Masalah nanti dia putuskan cerai, itu urusan dia. Gitu. Nggak usah campur untuk itu. Batasannya bagaimana? Nasihati terus saja. Sampai kapan? Nasihati. Pokoknya sabar-sabar dulu. Coba banyak doakan suami gitu ya. Dia butuh dukungan, dia butuh support. Gitu aja. Masalah nanti kok tetap si istri ngajukan gugat cerai, urusan dia. Gitu ya. Kalau ibu jadi pihak ketiga, ibu saraninya adalah sudah sabar-sabar dulu gitu aja. Terserah dia. Kalau lain kalau Ustaz boleh nggak kalau saya sebagai istri? Iya, jawaban saya tadi. Mending sabar-sabar dulu. Dan ibu nanti bilang ke dia gitu ya. Ustaz bilang sabar-sabar terus. Ya. Gitu sudah? Baik. Nggak ada lagi tuh belakang? Apa? Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal kasusnya adalah istri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi kadang-kadang kan ada istri ada keikhlas, ada kadang-kadang istri itu merasa dia gue terus gitu misalnya. Nah, apakah ketika suami ini tidak mencukupi kebutuhan istri atau rumah tangga ini menjadi dosa bagi istrinya ketika istri ini tidak mampu? Suami mampu nggak? Itu dulu pertanyaannya. Tidak mampu. Tidak mampu, istri bersabar. Berarti itu nikah dengan suami yang tidak mampu. Apa nafkahnya kalau gitu untuk suami yang tidak mampu tadi? Tadi kan disebut liyunfik dzu sa'ati min sa'ati. Yang punya kelapangan rezeki beri sesuai dengan kemampuannya. Kelapangannya tadi. Wa man qudira alaihi rizquhu, yang tidak mampu beri juga sesuai dengan kemampuan. Kecuali kalau dia malas kerja, beda lagi tuh. Sudah kerja tapi pas-pasan, sabar. Kalau mau istri bantu. Mungkin karena pekerjaan sulit, ya. Mau ganti pekerjaan lain juga tidak ada, gitu. Itu lebih bagus. Gitu ya. Wa'alaikum. Cukup ya. Cukup ya, cukup ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya kebaikan. Dan yang belum menikah segera menikah. Dan segera dapatkan jodoh impian. Dan yang sudah menikah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga Allah turunkan hujan yang penuh berkah bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan saudara-saudara kita di Palestina, diangkat segala ujian mereka, dan Allah juga melindungi kita semuanya dari berbagai macam keburukan. Demikian kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.